Baik, yang pertama terima kasih untuk uh, segala waktu saudara yang telah menyediakan diri untuk menonton video ini. Dan pertama-tama selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya akan bicara terkait dengan diskriminasi dan dampaknya bagi masyarakat. Nah, pengertian daripada diskriminasi itu sendiri merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin yang biasa disebut juga dengan discriminatus, yang mengandung arti itu membagi atau membedakan. Jadi diskriminasi ini merupakan dua kelompok begitu ya, dua kelompok begitu yang memiliki kekuatan di antara dua kelompok ini, kekuatan yang kuat dan juga kekuatan yang lemah begitu. Jadi ada kelompok yang lebih dominan dan juga ada yang kelompok rendah begitu, yang dominan bisa menguasai. Nah, istilah ini merupakan istilah yang ditujukan untuk menggambarkan suatu tindakan dari pihak-pihak mayoritas yang mendominasi dan berinteraksi dengan pihak-pihak minoritas yang lemah. Nah, tindakan tersebut bisa dikatakan sebagai perilaku yang bersifat tidak moral dan tidak demokrasi. Nah, kalau dalam konteksnya Indonesia hari ini, kita melihat bahwa ketika dikaitkan dengan persoalan sistem religi, maka sistem religi yang ada dalam Indonesia atau kepercayaan itu sendiri, atau dalam hal ini agama, itu yang dianggap yang memiliki basis atau umat yang paling banyak, itu yang disebut mayoritas di Indonesia. Nah, hari ini kita melihat bahwa mayoritas yang ada di Indonesia hari ini yang menganut sistem religi atau agama itu adalah agama Islam. Nah, di dalam persoalan sering terjadi di dalam agama yang hari ini kita saksikan itu adalah oknum-oknum dari para agama yang merasa bahwa dia mayoritas, itu yang kemudian menguasai dalam bidang religi ini. Oknum-oknum bersangkutan itu yang kemudian sering ada masalah isu agama, yang dimanapun sering mereka bawa bahwa mereka adalah punya basis yang besar terhadap kepercayaan begitu, sehingga kemudian minoritas ini sulit sekali untuk mendapatkan akses atau layanan yang lebih baik ketika dalam hal kepercayaan dan sebagainya ya. Nah, pengertian diskriminasi ini juga menurut para ahli, menurut Theodorson, dia menyatakan bahwa perilaku yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu yang bersifat kategorial atau kelas-kelas sosial. Nah, istilah ini biasanya melukiskan tindakan-tindakan pihak minoritas yang mendominasi terhadap minoritas yang lemah. Nah, itu yang seperti saya bilang tadi bahwa ini dua kubu atau dua kelompok yang dimana kelompok yang mayoritas ini atau kelompok yang dominan ini memiliki power yang kuat, sehingga
dia bisa menguasai semua lini, ya semua lini dalam artian bahwa yang ada pada kelompok minoritas ini, kelompok yang kecil ini. Nah, kemudian menurut Liliweri 2005, diskriminasi adalah perilaku yang ditunjukkan untuk mencegah suatu kelompok atau membatasi kelompok lain yang berusaha memiliki atau mendapatkan sumber daya. Nah, diskriminasi dapat dilakukan melalui kebijakan untuk mengurangi, memusnahkan, menaklukkan, atau memindahkan, melindungi secara legal, menciptakan pluralisme budaya, dan mengasimilasi kelompok lain. Jadi kekuatan daripada kelompok dominan ini, mereka memiliki basis massa yang begitu banyak, sehingga apa saja yang mereka lakukan itu yang kemudian selalu diakomodir, selalu disetujui, selalu didahulukan dan lain sebagainya, ketimbang daripada kelompok minoritasnya. Nah, kalau ketika kita bicara dalam hal keadilan dan sebagainya, mestinya semuanya itu memiliki hak yang sama. Tetapi kembali lagi bahwa ketika kita bahasnya dalam kelompok dan lain sebagainya, tentunya ada kelompok yang memiliki power dan kekuatan yang lebih besar daripada kelompok minoritas, dan itu satu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri yang ada di dalam negara ini. Nah, kemudian juga dari Search dan kawan-kawan pada tahun 1985, mereka menyatakan bahwa diskriminasi adalah perilaku menerima atau menolak seseorang berdasarkan setidak-tidaknya dipengaruhi oleh keanggotaan kelompok. Jadi ini dia bicara terkait dengan keputusan itu bukan pada satu atau dua orang, tetapi keputusan tertinggi itu ada pada suara yang paling banyak untuk kita bisa diterima atau tidak kelompok minoritas ini. Kehadiran kelompok minoritas ini ditentukan oleh kelompok mayoritas begitu. Jadi segala hal yang terjadi itulah yang mestinya berpihak pada kelompok minoritas pun tidak begitu. Jadi segala hal itu yang menjadi satu bisa saja menjadi satu penolakan ketika kelompok daripada mayoritas ini tidak menerima kehadiran daripada minoritas ini, ataupun suara-suara atau apa yang bisa menyampaikan tentang kondisi dan keadaan daripada kelompok minoritas ini, karena memang selalu di bawah begitu. Nah, menurut Fultoni dan kawan-kawan pada 2009 itu menyatakan bahwa diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap biasa disebabkan warna kulit, golongan atau suku, dan bisa juga pula karena perbedaan jenis kelamin, ekonomi, agama, dan sebagainya. Nah, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya bahwa di Indonesia ini kita tidak lepas pada konteks religi atau agama yang kemudian sering menjadi konflik. Kemudian juga sekarang orang bicara terkait dengan Indonesia Timur, Indonesia Barat, dan lain sebagainya. Jadi menganggap bahwa Indonesia Timur ini adalah kelompok yang mau dibilang masuk dalam kategori 3T ya, jadi itu yang sering-sering dibedakan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bersuara dan sebagainya, kita adalah hanya sebatas minoritas yang sedikit saja yang kita harus punya suara bisa didengar. Kemudian ada jenis-jenis diskriminasi, yaitu diskriminasi SARA. Nah, perilaku diskriminasi terhadap SARA berkaitan erat dengan arti buku, makna etis, arti ras, dan agama, sehingga perilaku tersebut cenderung menyakiti hati pihak lainnya karena memberikan statement buruk pada seseorang melalui tindakan atau perilaku yang diberikan. Kemudian diskriminasi gender juga,
diskriminasi yang melihat perbedaan jenis kelamin dan gender. Hal ini tentu berikan erat dengan persoalan sosial dan status sosial yang sering kali memandang seseorang atau kelompok berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Nah ini juga satu persoalan besar di bangsa ini juga terkait dengan persoalan gender, yang dimana merasa bahwa kesetaraan gender ini memang selalu diseminarkan, selalu bersuara terkait ini, tapi memang sampai sejauh ini pun persoalan ini belum sampai teratasi begitu, karena memang masih di tempat-tempat tertentu yang merasa bahwa status sosial ataupun warna kulit, jenis kelamin ini menjadi satu tolak ukur untuk bisa layak dan tidaknya ada pada satu titik untuk mendominasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada diskriminasi tidak langsung. Ini terjadi karena terciptanya kebijakan-kebijakan menghalang atau ras atau etnik tertentu untuk berhubungan atau berinteraksi secara bebas dengan kelompok ras atau etnis lainnya. Aturan dan prosedur ini menyebabkan kerugian sistematis bagi suatu komunitas atau kelompok masyarakat tertentu. Kemudian juga dalam bentuk diskriminasi menurut undang-undang itu nomor 40 tahun 2008 berbicara berbagai bentuk diskriminasi, antara lain yaitu membuat teks atau gambar apapun yang Anda tempatkan, sisipkan dan distribusikan di tempat umum atau di tempat lain yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain, kemudian berpidato, juga mengucapkan atau kata-kata tertentu di tempat umum atau di tempat yang dapat didengar oleh orang lain. Kemudian membawa benda tajam, kata-kata atau gambar tersebut tempat lain yang dapat dibaca oleh orang lain. Kemudian ada pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan pencabulan, pencurian, perampasan kebebasan berdasarkan diskriminasi dan etnis. Ada juga faktor-faktor sosial atau mungkin pertahanan psikologis, ini juga sangat berpengaruh ya pada kelompok-kelompok minoritas, karena ini juga bisa munculkan sesuatu yang tidak disukai orang lain. Kemudian pendidikan dan kesadaran ini juga perlu dibangun untuk sebagai satu peran yang penting untuk bisa mengatasi atau mempertahankan diskriminasi. Pendidikan ini juga satu doktrin yang mengharuskan bahwa kelompok mereka harus berkuasa dan lain sebagainya untuk bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup panjang begitu. Kemudian ada faktor-faktor diskriminasi lainnya, itu prasangka juga. Ini memiliki kesan bahwa perbedaan antara kita dan orang lain perbedaan wajar, karena kita adalah makhluk sosial dan secara alami ingin bergaul dengan orang-orang memiliki kesamaan dengan kita. Kemudian ada juga kekecewaan yang penyebab mendasar diskriminasi di Indonesia, karena masyarakat menyalahkan dan selalu menjadikan kambing hitam atas kekecewaan mereka. Karena itu hal ini mengarah pada bentuk diskriminasi karena orang lain yang dijadikan kambing hitam atau dicap buruk. Kemudian juga terancam dan harga diri rendah. Kemudian juga persaingan dan eksploitasi yang secara materialis dan kompetitif, individu dan kelompok akan bersaing untuk memperoleh kekayaan, kemewahan dan kekuasaan. Kemudian juga ada sosialisasi, pola sosialisasi. Ini terjadi generasi ke generasi pada berbagai tahapan sosial. Nah, dampak daripada diskriminasi sosial ini, dampak psikologis ini bagi mereka yang menjadi sasaran diskriminasi, hal ini dapat menyebabkan stres, kronis, kecemasan dan lain sebagainya.
kemudian depresi, trauma, dan juga dapat berdampak buruk pada kesehatan psikologi seseorang. Kemudian dampak fisik ini pada kesehatan dan fisik, stres, diskriminasi, dan meningkatkan risiko juga seperti gangguan kesehatan, penyakit jantung, dan sebagainya. Kemudian dampak sosial dan ekonomi ini juga sangat berpengaruh pada perkembangan sosial dan pertumbuhan ekonomi di suatu individu atau kelompok. Kemudian polaritas dan konflik sosial ini adalah ketidakstabilan ekonomi. Hal ini dapat juga berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan, kemudian menghambat dan memecah belah masyarakat. Kemudian ada hilangnya potensi individu dan kolektif secara keseluruhan yang menghambat potensi dan kelompok yang terkena dampak. Yang tidak dapat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, peluang lainnya karena diskriminasi. Masyarakat kehilangan bakat, kreativitas, dan kontribusi yang dapat diberikan oleh individu. Nah, ini adalah daftar referensi menurut Ahmad Au 2007, Sosiologi Pendidikan, Jakarta, Rineka Cipta, kemudian Arni Wula, Isti pada 2004, Hak Asasi Manusia dan Hukum, Jurnal Justika, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, ini Aron R.A. dan Baire dari 2003, Psikologi Sosial Jakarta, dan kemudian Kalen 2014, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta Paradigma, kemudian Kuncoro 28, Persangka dan Diskriminasi, Semarang, Fakultas Psikologi Universitas Sultan Agung. Sekian dan terima kasih.